Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji Tuhan. Biarlah melalui pujian kami Tuhan yang kami persembahkan bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kita katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Sesuai kita katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Kau jadikanku Tuhan, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kita katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu Tuhan, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Haleluya Tuhan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Filipi 4 ayat 6
6-9. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kembali, saudara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami persilakan kepada hambanya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada Engkau ya Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami bersyukur atas lawatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih dan kebaikan Allah. Kalau sebentar kami akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang akan memampukan kami untuk kami boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Tolong kami semua Bapa, dan juga kami berdoa untuk jaringan yang ada supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Hamba menyerahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau Allah semakin bertambah-tambah dan hamba-Mu boleh semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan shalom juga yang ada di rumah. Bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mungkin kita diperkenankan boleh bertemu satu dengan yang lain walaupun mungkin sebagian secara online. Pagi hari ini sesuai dengan bacaan kita tadi, tema yang saya ambil judulnya adalah menang atas kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Bagaimana bisa menang ya? Di tengah-tengah kekhawatiran kita tetap memiliki sukacita, kita tetap bersyukur. Kalau secara manusiawi itu hal yang sangat mustahil. Tapi bagi anak Tuhan, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu itu mungkin dalam Tuhan. Bicara tentang kekhawatiran, siapa sih yang nggak pernah khawatir? Ada nggak yang nggak pernah khawatir? Yang di sini atau yang di rumah? Ada yang pernah tidak khawatir? Khawatir itu kan luas. Seperti tadi, saya mau pergi ke gereja, di tengah jalan hujan, saya khawatir, aduh hujan. Nanti kalau hujannya deras, saya nggak bawa jas hujan. Masa saya harus basah-basah kuyup ke gereja? Itu sudah satu bentuk kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang paling umum, yang sering dialami orang itu adalah masalah apa? Hidup. Masalah hidup. Nah, tadi kan saya bilang, ada nggak manusia yang tidak pernah khawatir? Jawabannya tidak ada. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Tidak terkecuali. Kekhawatiran itu bisa tentang, tadi saya bilang, ada tentang ekonomi, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang masa depan keluarga, masa depan anak-anak, khawatir tentang pekerjaan bagi yang belum bekerja, khawatir tentang jodoh bagi yang belum dapat jodoh, khawatir tentang pendidikan, masa depan bagi orang yang sedang pendidikan. Masih banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang sering datang menggoda kita ya, datang menghampiri kita. Terus apakah khawatir itu hal yang wajar? Hal yang biasa? Hal yang normal dalam kehidupan ini? Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang wajar. Biasalah, namanya hidup juga pasti ada rasa khawatir, itu hal yang wajar. Tapi pertanyaannya, bagi kita orang percaya, wajar nggak kita khawatir? Boleh nggak kita khawatir? Dosa nggak khawatir itu? Karena khawatir itu ya sama artinya dengan tidak percaya kepada Allah. Kalau kita benar-benar mempercayai Allah, kita nggak perlu khawatir tentang hari esok. Karena firman Tuhan sudah bilang,
Janganlah kamu khawatir tentang apapun yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu Tuhan sudah sediakan. Nah, tadi saya tanya, wajar enggak bagi orang percaya khawatir? Saya rasa tidak wajar. Tidak seharusnya orang percaya itu mengalami kekhawatiran. Itu segi manusiawi mungkin bisa terjadi. Tapi seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena kita tahu kalau khawatir itu kan, gimana ya orang khawatir ya? Kayak gini, kumaha, itu bikin kita gelisah. Khawatir itu bikin kita gelisah, bikin kadang-kadang orang itu nggak bisa tidur loh, gara-gara khawatir. Kita nggak tahu apa yang dikhawatirkannya. Terus dia khawatir itu sampai-sampai dia stres. Ada loh orang yang stres gara-gara khawatir berlebihan itu katanya khawatir yang berlebihan. Kadang saya merasa khawatir ketika umpamanya nih, saya kan masih kontrak. Ketika hari hanya sudah dapat untuk bayar kontrak, ada kekhawatiran yang datang. Aduh Tuhan, nanti dari mana saya ambil duit? Uangnya belum ada. Itu sudah merupakan suatu kekhawatiran bagi saya. Nah saat kita khawatir, kita itu kadang merasa gak damai loh, gak damai sejahtera. Karena apa? Gelisah aja yang ada, gelisah yang ada. Kekhawatiran itu membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Nah, oleh karena itulah Rasul Paulus tadi di bacaan yang Filipi 4 ayat 6 tadi mengatakan, jangan khawatir. Nah, jangan khawatir katanya, itu perintah loh sebenarnya itu. Bukan hanya nasihat, tapi perintah. Perintah yang harus kita lakukan. Bagi kita orang percaya, khawatir itu hal yang tidak wajar. Karena itu menandakan kita tidak percaya sepenuhnya akan kekuasaan dan pimpinan Tuhan. Dari teks bacaan kita tadi, yang diambil dari kitab Filipi 4 ayat 6-9, Paulus menyampaikan nasihatnya. Nasihat ini sih sebenarnya ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena mungkin saat itu ada pergolakan yang terjadi. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, nasihat ini diberikan kepada Sintike dan Eudia. Karena kedua wanita ini selalu tidak sepaham, selalu tidak seia sekata. Mungkin mereka ada hal-hal yang mereka selalu jadi permasalahkan. Ya mungkin tentang pelayanan mereka. Nah, justru itulah di ayat 4 sampai 6 ayat 4, pasal 4 ayat 6 sampai 9 tadi, Paulus menasihatkan mereka supaya jangan khawatir, karena khawatir itu menimbulkan kegelisahan. Sebagai manusia, Paulus pun tentu pernah merasa khawatir. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dialaminya. Contohnya, Paulus pernah mengalami kapal karam. Terus Paulus pernah dipukulin dan dia juga pernah dipenjara ketika dia memberitakan Injil. Nah, oleh karena itulah Paulus melalui suratnya tersebut menasihatkan baik jemaat yang di Filipi maupun kepada kita sebagai orang percaya untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Nasihat ini tidak berlaku hanya untuk orang jemaat Filipi aja, tapi berlaku juga untuk kita saat-saat sekarang ini. Ya. Kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita harus memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi kekhawatiran tersebut. Kita harus memiliki sikap yang tepat. Ya, artinya ketika kita khawatir, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Nah, tapi kita nggak boleh khawatir ya, tapi kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Saya membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 7, di sana dikatakan, 1 Petrus 5. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di sini Rasul Paulus menasihatkan supaya kita jangan khawatir, tapi kita mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Allah, sebab Allah yang akan memelihara kita. Dikatakan bahwa jangan khawatir. Lalu apa tindakan kita? Langkah apa yang kita lakukan supaya kita bisa menang melawan kekhawatiran tersebut? Di sini ada 3 poin yang saya buat. Poin yang pertama adalah dengan berdoa. Nah, ada yang bilang gini, kenapa harus berdoa? Kan katanya tanpa kamu minta pun Tuhan sudah tahu. Terus ngapain kita berdoa? Nah, kita berdoa
Ya memang harus berdoa karena doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Dan Tuhan pun menginginkan, memang Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, tapi Tuhan menginginkan supaya kita menyatakan langsung kepada Dia di dalam doa dan permohonan kita. Sebagai penangkal yang ampuh melawan kekhawatiran adalah dengan doa. Paulus menasihatkan kita supaya senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena melalui doa kita menyatakan semua permohonan-permohonan kita. Apa permohonan kita? Tentunya permohonan untuk anak-anak, kita nyatakan dalam doa. Permohonan untuk pekerjaan, kita nyatakan dalam doa. Nah, melalui doa ini, Tuhan menasihatkan kita, Paulus pun menasihatkan kita supaya senantiasa berdoa kepada Tuhan, karena melalui doa adalah satu-satunya cara untuk bisa menang atas kekhawatiran. Mengapa? Yang pertama, karena doa memperbaharui kepercayaan kita kepada Dia yang memelihara kita. Dengan kita berdoa, ada kepercayaan penuh bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Lalu yang kedua, melalui doa, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, kekhawatiran, dengan kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita bisa menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Ketika kita bergumul, tapi kita tetap bersukacita, orang boleh melihat. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan, sekalipun di tengah-tengah persoalan, kita tetap bersyukur, kita tetap memuliakan Tuhan. Enggak kuku lutut, enggak mukanya cemberut, tapi tetap ada sukacita. Dan itu kita memuliakan Tuhan. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan yang memampukannya. Lalu yang ketiga adalah dengan berdoa, maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Allah. Dan yang keempat adalah dengan doa mengubahkan cara berpikir kita. Mindset kita diubahkan. Jadi gini, ada yang lagi gini, doa mengubahkan segala sesuatu. Yang diubahkan ketika kita berdoa itu apa sih? Buktinya saya berdoa belum dijawab Tuhan. Ada kok doa-doa saya yang belum dijawab. Apakah dengan saya berdoa menyelesaikan itu? Langsung terjawab? Enggak. Sebenarnya ketika kita berdoa, yang diubahkan itu adalah mindset kita, cara berpikir kita. Saya berdoa, walaupun sampai saat ini doa-doa saya belum saya terima jawabannya, tapi pola pikir saya diperbaharui. Saya tidak kecewa, saya tidak langsung pundung, saya tidak langsung meninggalkan Tuhan. Justru dengan saya berdoa, pikiran saya diubahkan Tuhan bahwa dijawab atau tidak dijawab tidak mengurangi rasa percaya saya kepada Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab doa saya, Allah tetap Allah. Itu yang diperbaharui, itu yang bisa kita dapat dengan berdoa, pikiran kita, mindset kita diubahkan. Jadi ketika kita khawatir, kita berdoa, pasti pola pikir kita diubahkan, pasti kekhawatiran kita pun akan ditolong oleh Tuhan dan diberikan damai sejahtera. Ketika kekhawatiran menyerang, maka berdoa adalah solusi yang tepat. Ya, jangan ketika kita khawatir, kita pergi ke tempat yang lain untuk menghilangkan kekhawatiran. Itu salah, karena yang kita dapat mungkin ketenangan sementara. Tapi ketika kita khawatir, kita datang ke tempat yang tepat, kita datang kepada Yesus melalui doa kita, itu adalah solusi yang tepat. Saat kita membawa seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur, maka kita akan tenang dan memperoleh kekuatan yang dari Allah, dan Allah akan beri kita damai sejahtera. Lalu langkah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menang atas kekhawatiran adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kenapa sih kita bersyukur? Orang lagi khawatir kok disuruh kita syukur. Karena kalau kita mau jujur, ketika kita ada masalah, ada pergumulan yang kita alami, boro-boro ya untuk mengucap syukur, untuk senyum aja kayaknya rasanya ini mulut susah untuk terbuka. Karena apa? Ya karena kita fokus kepada masalah kita fokus kepada pergumulan kita tersebut, sampai kita melupakan bahwa ada pribadi, ada sosok pribadi yang bisa menolong kita dalam setiap pergumulan kita itu.
Kita terlalu fokus kepada masalah kita sampai kita melupakan Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Mengapa kita mengucap syukur? Ya karena Allah mengendaki supaya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya karena kita dapat berkat besar terus dia bilang, Tuhan Yesus baik. Kebanyakan orang mengucap syukur itu paling gampang ketika dia dalam keadaan senang. Pokoknya dia menang tender nih. Tuhan itu dia langsung bersaksi, Tuhan baik. Tuhan tolong saya menang tender. Lalu kalau dia nggak menang, mampu nggak dia bilang Tuhan Yesus baik? Bisa nggak dia bersaksi bilang Tuhan Yesus baik saudara-saudara, tender saya kalah? Pernah nggak dengar seperti itu? Sepertinya jarang ya. Saya selalu mendengar orang itu bersaksi mengucap syukur ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan baik. Itu mah hal biasa, mengucap syukur dalam keadaan baik itu hal yang biasa. Justru hal yang luar biasa itu adalah kita mengucap syukur ketika keadaan kita tidak baik. Ketika kita dalam keadaan pergumulan yang sangat berat, kita tetap bersyukur. Nah, itu yang luar biasa. Tuhan mengendaki supaya kita orang-orang percaya tetap bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal berarti dalam segala keadaan dong. Mau ke dalam susah, senang, kita harus mengucap syukur. Dalam menghadapi kekhawatiran pun kita harus tetap mengucap syukur. Gimana caranya ya? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ya nggak bisa. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, yang ada kita makin khawatir, yang ada kita makin stres. Kita mengucap syukur karena dengan bersyukur kita mengakui bahwa Allah berdaulat dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa Allah mengerti dan ambil alih seluruh kehidupan kita. Jadi gini, ketika kita mengucap syukur, itu otomatis pikiran kita pun sudah terbentuk bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti buka jalan untuk setiap persoalan saya. Tuhan pasti tolong saya dalam setiap kekhawatiran saya. Itu yang kita dapat ketika kita mengucap syukur. Tetapi kalau kita tidak mengucap syukur, bisa kita menghadapi suatu kekhawatiran, ya beda hasilnya. Cenderung kita tuh marah-marah, kita cari solusi ke tempat yang lain, kita mencari hiburan, ketenangan ke tempat yang lain. Memang tenang, tapi sementara. Tapi Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan susah, senang, bahkan dalam kekhawatiran pun kita harus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita jadi tenang. Makanya kita dalam kekhawatiran nih. Saya khawatir tentang anak-anak saya. Nah, sebenarnya sih nggak boleh. Kata dia bilang nggak boleh ya. Tapi itu sisi manusia saya. Saya khawatir, aduh Tuhan, nanti anak saya gimana ya? Lagi ada anak saya kan ada yang di luar. Boleh nggak ketemu ya? Gimana nanti kalau tiba-tiba gini. Itu pikiran-pikiran buruk datang. Terus ada anak yang sekolah. Nanti saya sanggup nggak ya Tuhan ya? Bisa nggak dia nanti kuliah ya? Itu kan sudah kekhawatiran. Dan saya melebihi, sudah mendahului Tuhan dalam pikiran saya. Nah, hal-hal seperti ini yang bikin kita khawatir. Kita mendahului pikiran Tuhan. Orang Tuhan bilang untuk hari ini, cukup hari ini, ya besok beda lagi. Tapi kita sudah memikirkan jauh ke depan. Nah, itu yang buat kita khawatir. Ketika saya khawatir seperti ini, saya cuma bisa berdoa, Tuhan terima kasih. Memang sakit ketika saya dalam kekhawatiran seperti ini. Sakit sekali, secara manusia itu sakit. Tapi saya percaya bahwa di balik semua ini, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan mau saya supaya lebih mengandalkan Tuhan. Supaya lebih berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Saya nggak bisa lepas dari Tuhan. Nah, dengan mengucap syukur pun memampukan kita untuk bisa flashback kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah dilakukan. Dulu Tuhan sudah tolong kita. Masa sih sekarang Tuhan nggak tolong kita? Tuhan itu kan baik. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, dengan kita mengucap syukur di tengah-tengah kekhawatiran kita dimampukan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Nah, dengan mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, itu yang akan menguatkan kita bahwa kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti tolong saya. Jadi, Bapak Ibu, bersyukur dalam segala hal mengalahkan, bersyukur dalam segala juga bisa mengalahkan kuasa si jahat. Karena kan tadi kita bilang khawatir itu kan bisa dibilang dosa karena tidak percaya dengan Allah. Nah, iblis kan pintar nih.
mau menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan cara apa? Kekhawatiran. Kita diintimidasi dengan kekhawatiran. Kamu mah nggak akan mungkin bisa gini. Nah, iblis mendakwa kita melalui kekhawatiran. Pasti nanti kamu nggak begini. Pasti kamu nanti nggak bisa begini. Nah, itu memunculkan kekhawatiran, kegelisahan di hati kita. Nah, dengan kita mengucap syukur, kita mematahkan kuasa si iblis yang mencoba menjatuhkan kita melalui masalah kekhawatiran tadi. Dan ketika kita bisa mengucap syukur, maka ucapan syukur kita itulah yang akan menjadikan kita tenang dan bisa berpikiran secara positif. Lalu yang ketiga, langkah yang bisa kita lakukan dalam menang atas kekhawatiran adalah memperbaharui pikiran kita, mengubah pola pikir kita. Di ayat 8 tadi kan dikatakan tadi di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Supaya kita bisa menang dalam menghadapi kekhawatiran adalah dengan apa? Memiliki pola pikiran yang benar. Ya, kita harus merubah pola pikir kita dan perbuatan kita. Kita harus melatih diri kita untuk selalu berpikiran positif, selalu berpikiran benar. Ya. Kita minta kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk memperbarui terus pikiran kita. Supaya ketika kita dalam kekhawatiran, pola pikir kita itu berpikir yang benar. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami itu mempengaruhi kehidupan kita. Semuanya gini nih, kita nonton sinetron tentang cinta-cinta, perselingkuhan, terus hal-hal yang bikin kita jadi, itu pasti gini, itu kan mempengaruhi kita. Harus jujur loh, ketika ada sinetron yang bikin, ada pemeran yang bikin kita greget, itu mempengaruhi kita. Lalu kita menonton berita-berita yang menakutkan, kayak seperti berita-berita hoax itu ya, otomatis kayak itu. Dengan kita membaca atau menonton, kita ketakutan, kita khawatir. Iya ya, gimana nanti ya? Ya kayak sekarang, katanya ada varian yang baru nanti muncul, COVID. Wah, kita langsung khawatir. Masa sih harus ada lagi varian-varian? Masa sih kita harus lagi gini? Masa sih harus gini lagi? Nanti gimana ya? Nah, kita harus menjauhkan pikiran-pikiran seperti itu dan memasukkan pikiran-pikiran yang benar ke dalam pikiran kita supaya kita tenang. Karena tadi kan dibilang semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar. Seharusnya ini yang mengisi pikiran kita. Yaitu tadi itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Itulah seharusnya yang masuk di dalam pikiran kita. Bukan hal-hal yang buruk, bukan berita-berita yang buruk yang bikin kita jadi khawatir, tapi hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Ya. Jadi kita bisa menang dalam kekhawatiran kalau kita mengubah pola pikir kita dan mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Terus pikiran-pikiran yang benar seperti apa? Ya kita isilah dengan firman Tuhan. Gimana kita mau isi dengan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Supaya bisa menang, ya isilah ya pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan katanya senjata, pedang yang tajam bermata dua. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menang atas kekhawatiran, diubah pola pikirnya. Ya, diubah pola pikirnya, pikiran kita harus dijauhkan dari hal-hal yang negatif yang membuat kita menjadi khawatir. Yaitu dengan cara mengisinya dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita dalam kekhawatiran, ketika kita dalam keadaan ketakutan atau dalam pergumulan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan berikan kita kekuatan untuk kita mampu menghadapi setiap persoalan dan kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita dilanda kekhawatiran, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, dan mengisinya dengan firman Tuhan yang akan menolong kita tetap bersuka cita karena firman Tuhan kita akan mengalahkan kekhawatiran tersebut.
Jadi Bapak Ibu tadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menang melawan kekhawatiran. Yang pertama tadi apa? Melalui doa. Dengan doa. Ya. Karena doa itu kan enggak hanya sebagai sarana komunikasi 2 arah antara kita dengan Allah, tapi doa juga merupakan jembatan baginya, yaitu Tuhan ya, untuk menghibur, menguatkan, dan memberikan kedamaian di dalam hati kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Lalu langkah yang kedua adalah tadi mengucap syukur. Pokoknya mengucap syukur, mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, mau keadaan senang, mau keadaan susah, harus tetap mengucap syukur. Lalu yang ketiga tadi, mengubah pola pikir kita. Mengubah pola pikir kita dan memperbaharuinya dengan mengisi dengan firman Tuhan. Dengan merenungkannya siang dan malam, maka kita mampu untuk mengalahkan kekhawatiran. Jemaat Tuhan yang kekasih, waktu pertama-pertama COVID terjadi, itu kan orang langsung borong-borong semua ya. Tiba-tiba hand sanitizer langsung langka. Tiba-tiba masker yang tadinya harga 1.000 ya, 1 kotak itu cuman berapa, tiba-tiba melambung harganya. Yang terakhir oksigen ya, yang kosong ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan karena orang khawatir. Karena dibilang, ini bakalan terjadi. Nah, orang khawatir, langsung diborong semuanya tanpa memikirkan lagi orang lain. Itu egois. Itu kekhawatiran-kekhawatiran yang nyata, kekhawatiran hidup, kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin saat ini Bapak Ibu juga dalam keadaan khawatir. Pasti dong, khawatir itu kan ada khawatir yang besar, katanya berat, ada yang ringan. Tapi jangan sampai berlebihan, karena khawatir yang berlebihan itu yang membuat kita menjadi kehilangan damai sejahtera dan sukacita Allah. Dan rasanya kita seperti orang munafik. Kita bilang kita percaya Tuhan, kita bilang kita tahu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita khawatir ketika ada masalah dalam hidup kita. Kita khawatir ketika situasi berjalan tidak sesuai dengan kemauan kita. Jikalau saat ini Bapak Ibu sedang dalam menghadapi kekhawatiran, saya nggak tahu apa kekhawatiran Bapak Ibu. Tapi yang jelas, kita tidak boleh menjadi kehilangan damai sejahtera dan sukacita Allah. Kita harus menyatakan segala kekhawatiran kita itu. Mungkin kita khawatir dalam tadi pekerjaan, rumah tangga. Nah, kita nyatakan dalam permohonan kita kepada Tuhan, di dalam doa dan ucapan syukur. Ketika kita berdoa, kita utarakan seluruh pergumulan-pergumulan kita, seluruh persoalan-persoalan kita. Dan jangan lupa, kita bersyukur untuk semua itu. Dan kita menyampaikan setiap kekhawatiran kita ke alamat yang tepat. Yaitu kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yesus melalui doa. Jangan ke alamat yang salah. Ada orang ketika dia bergumul, larinya ke cari hiburan di dunia luar. Ke dukun, masa depan, takut dia masa depannya pekerjaannya supaya jangan ada yang ganggu gugat, pergi ke dukun minta obat penglaris supaya bosnya sayang. Itu kan sudah ke alamat yang salah. Tapi kita harus menyampaikan setiap pergumulan kita, permohonan kita ke alamat yang tepat. Itu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Karena kita percaya Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dengan mengucap syukur, kita bisa menang atas setiap pergumulan-pergumulan kita. Masalah boleh saja datang menghampiri kita, yang membuat kita menjadi khawatir. Akan tetapi, jangan biarkan kekhawatiran hidup menghilangkan harapan kita. Ya, ketika kita mau dan bisa melakukan yang tertulis di ayat 6 tadi, jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah. Itu ayat 6 tadi, untuk tidak khawatir tentang apapun juga, dan mau dengan rendah hati menyatakan dalam segala hal keinginan kita dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan menang atas segala kekhawatiran. Dan yang lebih penting dan yang lebih utama, ada berkat besar yang dijanjikan oleh Allah yang akan diberikan kepada kita ketika kita mampu melakukan yang di ayat 6 tadi, yaitu memperoleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, ketika Bapak Ibu dalam kekhawatiran, jangan pergi ke tempat yang lain,
tapi berdoalah. Berdoa, nyatakan semua kekhawatiran kita, nyatakan semua keinginan kita, dan tetaplah mengucap syukur dan ubah cara pikir kita. Karena kita percaya Allah akan menolong, Allah akan memberikan kita kekuatan dan akan memenangkan kita atas segala kekhawatiran kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah menguatkan dan mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir tentang hal apapun juga, karena ada Allah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa jikalau seringkali kami merasa khawatir, seolah-olah kami Tuhan Yesus meragukan kekuasaan-Mu, seolah-olah kami meragukan, menyaksikan kebesaran kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati untuk mau belajar dan mau terus-menerus memperbarui kehidupan kami, pola pikir kami, sehingga ketika kekhawatiran datang, kami tetap mengandalkan Engkau, dan kami tetap menyatakan kekhawatiran kami itu dalam doa dan permohonan kami, di dalam ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami mampu melakukan semua itu Bapa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kami, yang memberikan kami kemenangan, kekuatan, dan menjadikan kami pemenang atas setiap persoalan, atas setiap kekhawatiran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan mereka pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, hamba berhenti berkata-kata, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah terus berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kami berada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, RT, RW yang ada di daerah. Tuhan, berikan kepada para pemimpin kami ini hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini semakin baik dan semakin maju ya Tuhan. Kami serahkan juga para pemimpin Satgas Covid yang berusaha untuk supaya pandemi Covid ini menurun ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di mana pandemi Covid sudah mulai menurun. Itu karena campur tangan Tuhan kepada para Satgas Covid ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan. Kami berdoa untuk Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Associate Dean Timothy Chong, kepada Dean kami, The Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean The Reverend Yopi Buyung. Tuhan berkati para pemimpin kami ini, berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja Anglikan ini. Berkati Tuhan segala aktivitas dan pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka dan anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk gembala kami Reverend Yopi Buyung, di mana ya Tuhan sekarang berada di Ambon, untuk pelayanan di Ambon ya Tuhan bersama Pak Stefanus. Tuhan berkati Reverend Yopi Buyung dan Pak Stefanus ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan yang dia lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai perjalanannya dan Tuhan menibakan di Bandung. Dan biarlah kami dapat bersama lagi minggu depan bersama Reverend Yopi Buyung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja Anglikan Saint Paul, Saint John, Saint Peter, dan yang berada di Subang. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami ini dan juga klaster-klaster ya Tuhan. Berkati para pastor, pengurus, berikan pada mereka Tuhan hikmat untuk mengurus jemaat gereja Anglikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkan dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk Aristo Alo yang berulang tahun. Tuhan, kami serahkan Tuhan Aristo ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di masa mudanya ya Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Berkati segala aktivitas dan pelayanannya. Berikan padanya Tuhan hikmat ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya dan kakaknya ya Tuhan. Kami serahkan Aristo ini hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati Ibu Sri. Tuhan berkati segala aktivitas dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah online dan yang berada di tempat ini. Tuhan berkati jemaat ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah roh-Mu Tuhan selalu ada bersama jemaat ya Tuhan. Tuhan, kalau ada juga jemaat yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka dan kelemahan tubuh mereka. Biarlah mereka juga sembuh dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita dapat ditransfer melalui rekening gereja
yang tertera di layar Anda atau juga dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti diberikan kepada bendahara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Bu Natalina, ada pengumuman? Selamat ulang tahun kepada Aristo, halo. Selamat ulang tahun juga kepada Ibu Sri. Tuhan Yesus memberkati.
mengakhiri ibadah kita, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, dan jemaat Tuhan yang ada di sini untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Dan seperti yang kita tahu bahwa saat ini referen kita tidak ada bersama-sama dengan kita karena beliau ada pelayanan bersama dengan Pak Stefanus ke Kota Ambon. Kita berdoa untuk beliau supaya semua pelayanannya boleh berjalan dengan lancar dan referen kita boleh kembali lagi bertemu dengan kita tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita akan bertemu kembali minggu yang akan datang di hari yang sama dan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.